Oke, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah yang Tuhan boleh berikan kepada kami melalui persekutuan alumni FEB ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan boleh terus memeliharakan kami ya Tuhan dimanapun kami semuanya berada. Kami bersyukur adanya persekutuan alumni ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat teman-teman pengurus. Kami bersyukur buat adik-adik alumni-alumni yang boleh bergabung, alumni yang mungkin sudah ada yang sebelumnya tahun lalu tamat, ada juga yang tahun ini tamat ya Tuhan. Dan kami bersyukur buat hati mereka yang boleh Tuhan gerakkan untuk boleh bersama-sama dan bersekutu di tempat ini Bapa. Kami menjadi satu keluarga kerajaan Allah yang saling membangun, saling menopang, dan saling mendukung. Terima kasih Tuhan, biarlah waktu ini Tuhan yang urapi dan berkati, bahkan berkati setiap firman yang boleh kami bagikan, sharingkan ya Tuhan, supaya ini juga boleh menguatkan, supaya ini juga boleh menolong setiap kami, bahkan mungkin di tempat ini yang butuh untuk diteguhkan, yang butuh untuk dikuatkan ya Tuhan di dalam menjalani, menghadapi masa-masa mereka menjadi alumni yang baru ya Tuhan, di tengah banyak mungkin ketidakpastian, di tengah banyak kesulitan, di tengah banyak kesusahan karena situasi pandemi ini, bahkan untuk tantangan-tantangan yang lainnya Tuhan. Namun Tuhanlah yang terus berotoritas, Allah yang agung, yang terus kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang berotoritas, dan terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Hai, shalom semua. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Ya, kalau bisa sebenarnya sih ada video wajahnya sih ya. Dari tadi saya bilang karena sebenarnya kita di sini pun sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Apakah itu akan mengganggu jaringan atau bagaimana kalau seandainya videonya dibuka? Karena gini, biasanya kan kita kalau ibadah atau kelompok itu kan ketemu mukanya lihat gitu kan ekspresinya, terus kalau ada yang PKK-nya lihat gitu kan bisa komunikasi gitu. Kalau ketutup semua kayaknya ngomong sama tembok kali ya. Kecuali tadi banyak atau suatu diskusi yang lain. Cuman karena ini temanya apa meet and greet, apa namanya? Bukan meet and greet apa? Welcome ya, penyambut kok meet and greet. Emangnya artinya si Rio? Si apa namanya? Menyambut. Jadi kami bingung mau disambut yang mana wajahnya, gitu kan? Ya, jadi padahal kami sangat apa namanya bersuka cita boleh bertemu dengan adik-adik alumni yang baru, walaupun mungkin kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi puji Tuhan ada kita boleh menggunakan apa namanya online untuk bisa tetap menyambut dan menguatkan, bahkan boleh saling mendoakan untuk adik-adik yang baru. Oke, kita boleh berbagi apa firman yang Kakak ambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25, mungkin boleh dibagi apa ayatnya boleh dibuat nggak sih? Sama dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Bisa ditampilkan kah? Oke, nanti boleh dibaca sama teman-teman. Mungkin ada di sini ini 6 ayat ya. Oke, nanti boleh dibaca sama ada Jessica, kemudian sama Boyke.
Ini ada 6 ayat, jadi 3 ayat. Oke, silahkan Jessica. Oke, aku duluan ya, Kak? Ya. Boyke masih di situ kan ya? Masih, Kak. Nggak masak kan, Dek? Tunggu bentar. Ibrani. Ibrani 10. Ya, 10 ayat 19 sampai 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sedang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, terima kasih. Boleh di-share bahan kita ya. Beberapa poin yang boleh kakak bagikan dari perenungan dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 ini dengan judul perikopnya di sini adalah ketekunan ya. Apa dasar kita di dalam menghadap Allah ya. Ya, ayat 19 dikatakan, boleh share apa Dik screen-nya? Next. Ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah ya. Jadi kita mau diingatkan dan belajar kembali, diingatkan dan segarkan kembali. Dulu kita ini adalah manusia berdosa dan yang harusnya binasa. Manusia yang harusnya mendapatkan upahnya adalah maut. Kalau dulu bangsa Israel harus melakukan memberikan korban pendamaian untuk bisa menghadap Allah dan untuk didamaikan dengan atas dosa-dosanya atau korban penghapusan dosa. Tetapi ketika Yesus sudah menjadi, ketika Allah mengaruniakan Yesus ya untuk menjadi korban pencurahan, darahnya dicurahkan sehingga akhirnya darah Yesus menjadi jalan keselamatan, kebenaran dan hidup. Jadi, kita yang seharusnya orang-orang yang binasa beroleh keselamatan. Kita yang tadinya orang-orang yang harusnya dimurkai oleh Allah mendapatkan keselamatan. Ya, kita akhirnya beroleh jalan untuk bisa bersama-sama dengan Allah. Dan dulunya itu harus ada tabir, harus ada korban pendamaian, tetapi Yesus sendiri adalah menjadi korban pendamaian. Jadi sungguh sangat ini adalah sebuah anugerah ya, anugerah yang menjadi dasar kita untuk bisa menghadap Allah, bersekutu dengan Allah, bertemu dengan Allah. Kita dapat bertemu dan bersekutu dengan Allah kapan saja. Kita sudah diselamatkan, kita sudah beroleh kehidupan yang kekal. Ya, dan saya percaya bahwa setiap adik-adik yang di sini juga sudah sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan dan kehidupan. Tetapi yang menjadi refleksi bagi kita, bagaimana dengan orang-orang yang di sekitar kita? Bagaimana dengan nanti orang-orang yang akan kita temui di dalam pekerjaan kita? Ya, ketika kita akan menjadi alumni, ketika kita akan masuk ke dalam sektor pekerjaan-pekerjaan di lingkungan yang lain, di lingkungan kita sendiri. Apa yang menjadi
kegelisahan kita ketika melihat apakah kita ketika menjadi alumni hanya akan berpikir tentang pekerjaan, apakah kita hanya akan berpikir tentang uang, bahwa gajinya berapa, karirnya bagaimana, gitu. Ya. Kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, bagaimana kegelisahan kita ketika melihat ada banyak orang-orang lain di luar sana yang masih hidup di dalam kegelapan. Jadi ini mengingatkan kita kembali bagaimana berharganya hidup kita di hadapan Allah. Bagaimana dulunya kita orang yang dimurkai dan harusnya mendapat kebinasaan, tetapi di dalam Yesus Kristus kita sudah dimurnikan, kita sudah dibasuh, akhirnya kita beroleh keselamatan. Apakah itu hanya akan menjadi keselamatan milik kita sendiri? Ya, ini terus-menerus menjadi refleksi dan perenungan bagi kita ketika kita akan ya setiap kapan saja ya, di mana saja ya, di dalam lingkungan kita, di dalam tahapan pekerjaan kita. Jadi sangat apakah kita akan menjadi orang-orang yang sama dengan orang-orang yang di tempat nanti lingkungan kita bekerja, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, ya, orang-orang yang tidak mempunyai tujuan, ya. Sebelumnya kita yang berdosa ini juga hidup di dalam kegelapan dan tidak punya arah, ya, tidak punya pegangan, tetapi ketika kita sudah diselamatkan, kita akhirnya menjadi begitu dimurnikan, dibersihkan, oleh karena kita berharga di hadapan Allah. Setiap orang berharga di hadapan Allah, ya. Manusia diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah, menjadi peta teladan Allah. Jadi semua orang, keselamatan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk anak-anak ekonomi, untuk orang-orang gereja tertentu, tidak. Tapi itu semua untuk semua orang. Gitu. Didamaikan manusia dengan Allah itu adalah untuk semua. Gitu. Jadi ini akan menjadi perenungan kita, teman-teman akan terus digelisahkan dengan situasi ini ketika teman-teman akan banyak berinteraksi dan berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita. Sudah bagaimana kita akan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Next. Di dalam hubungan, ya poin yang kedua di dalam perenungan ini di ayat 22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi tekankan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ya. Bagaimana kita menjaga hidup dan hati kita terus murni di hadapan Allah sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah? Bagaimana kita terus menjaga hati kita suci dan motivasi kita terus benar di hadapan Allah? Kita banyak mungkin mendengar, adik-adik mungkin banyak mendengar ketika sudah ada alumni-alumni yang mungkin sudah di dalam pekerjaan ternyata juga melakukan hal-hal yang tidak benar atau jatuh di dalam mungkin pemilihan pasangan hidup, di dalam memuluskan segala hal yang mungkin berhubungan dengan karir atau menerima hal-hal uang atau sogok atau suap yang tidak benar gitu. Mungkin banyak sering kita sudah dengar ya. Tapi apakah seperti itu di dunia alumni? Apakah tidak ada orang-orang yang akan terus berjuang? Apakah tidak akan ada orang-orang yang akan terus menyatakan kebenaran Allah di situ? Jadi kita terus perlu menjaga hati kita murni, suci, benar di hadapan Allah. Dan ini dibutuhkan pertobatan setiap hari. Pertobatan bukan berarti pertobatan berulang-ulang. Pertobatan setiap hari bukan berarti menerima Kristus berulang-ulang. Tidak. Gitu. Pertobatan karena kita ini orang-orang yang rentan dengan berdosa ya. Ada pikiran, ada ucapan, ada perbuatan yang terus membuat kita menjadi orang-orang yang
Allah itu kudus dan suci, sehingga kita tidak Allah tidak berkenan terhadap hal-hal yang seperti itu. Dan inilah menjadi pengejaran kita sebagai seorang Kristen yang sejati. Bagaimana menjaga hati untuk terus murni, bagaimana menjaga hati untuk terus suci dan kudus di hadapan Allah. Ya tidak mudah gitu, tidak mudah. Tetapi yang Tuhan rindukan adalah bahwa kita menjadi orang-orang Kristen yang terus bangkit dan berjuang. Bukan dengan kelemahan hati. Sudah, ketika aku sudah di dunia alumni, tidak ada lagi kalau dulu di mahasiswa mungkin ada banyak kelompok, ada persekutuan, ada jam doa, ada pengisian dan berbagai banyak hal lainnya yang mungkin diajak oleh PKK atau koordinasi. Tetapi ketika di dunia alumni, aku sudah seperti bebas dengan semua ikatan-ikatan dan peraturan-peraturan itu. Jadi apakah refleksi kita adalah apakah kita adalah sungguh-sungguh orang yang sudah sungguh-sungguh orang Kristen yang sejati, sungguh orang Kristen yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan menghidupinya, kemudian hidup terus-menerus berjuang dan benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau di latar belakang, kalau yang saya baca dari surat Ibrani ini kan pada waktu itu banyak sekali ujian tantangan, pencobaan, godaan yang dihadapi oleh mereka dari luar, sehingga membuat mereka banyak jatuh di dalam dosa. Ya, hati yang tidak tulus di hadapan Allah, hati yang tidak benar, sehingga diingatkan kembali untuk bagaimana hidup dengan hati yang murni, seperti bagaimana hati yang sudah dibasuh oleh darah Kristus itu. Dan setiap hari ini harus terus-menerus menjadi pengejaran kita. Next. Ada poin di ayat yang selanjutnya itu kita melihat, marilah kita ada keyakinan iman yang teguh, ya, keyakinan iman yang teguh. Ya. Bagaimana untuk tetap beriman teguh di dalam Tuhan? Ketika kita sudah akan memasuki suatu dunia yang baru, ya, kalau temanya New World, ya, sebenarnya dunia itu sebagai sebuah perumpamaan, ya, tetapi dunianya tetap sama, ya, gitu. Tetapi apa yang tahapan baru yang akan kita jalani ini yang baru. Bagaimana kita untuk tetap menjaga iman kita teguh di dalam Tuhan? Bagaimana supaya kita tidak menjadi jatuh ketika kita akan masuk di dalam dunia alumni. Ya. Penting sekali, yang pertama itu adalah adanya kedisiplinan rohani. Bagaimana mungkin kita bilang kita akan terus akan memiliki iman yang teguh, iman kita akan bertumbuh, tetapi kita tidak pernah memiliki kedisiplinan di dalam membangun hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur 25 ayat 12-14 dikatakan, bentar ya, saya buka. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Jadi kita harus terus memelihara hubungan kita di dalam Tuhan. Hari demi hari, ini tidak akan pernah bertumbuh. Iman kita tidak mungkin bertumbuh ketika kita mungkin hanya melakukannya minggu, hanya bulan, atau di mana kita dalam kondisi hati yang baik. Ketika kondisi yang buruk, kita meninggalkan Tuhan. Ketika kondisi yang tidak, aku lagi nggak suka, kemudian kita tidak saat teduh. Aku lagi tidak ingin, kemudian kita tidak berdoa. Bukan seperti itu, ya.
Iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita akan semakin beriman, akan bertumbuh di dalam iman ketika kita tidak pernah mendengar firman Tuhan dengan serius, atau mendengar firman Tuhan dengan tekun. Ada banyak jalan bagaimana kita untuk bertumbuh. Di tengah situasi sekarang, adik-adik mungkin tidak bertemu dengan teman-teman kelompoknya, tidak bertemu dengan, tidak ada pengisian seperti dulu secara langsung misalnya, atau jam doa dan segala macamnya dulu. Ini menjadi suatu tantangan bagi kita untuk tetap bagaimana memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Ibadah juga diadakan di rumah, apakah ibadah ketika beribadah kita malah rebahan atau tidur-tiduran, atau mungkin ya sambil ibadah sambil buka-buka yang lain gitu kan, tidak ada yang tahu hal itu sebenarnya gitu. Tapi Tuhan melihat ya, Tuhan tahu ya. Dan pertumbuhan iman tidak akan hadir, tidak akan tumbuh seperti begitu saja ya dari seorang Kristen yang sejati gitu. Tetapi bagaimana dengan bergaul karib dengan Tuhan. Sama seperti dalam yang dituliskan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mungkin adik-adik nanti bisa membacanya ya. Fondasi di atas batu bukan pasir. Itu berbicara tentang bagaimana kita mendirikan fondasi iman kita di dalam Tuhan dengan dasar yang kokoh, bukan dengan dasar seperti dibaratkan dengan di atas batu dan pasir ketika ada hujan ombak badai, ketika kalau rumahnya dia dirikan di atas pasir itu akan segera hancur. Tapi ketika kita mendirikan di atas batu yang kokoh, itu akan tetap berdiri dengan kokoh. Tantangan sebagai di dunia alumni tidak mudah. Saya tidak menakut-nakuti, tapi begitu banyak adik-adik mungkin nanti boleh terlibat atau masuk di dalam interest group yang diadakan oleh alumni kita, atau mungkin ada di PAKFE, mungkin di PNS, mungkin di swasta, mungkin di yang lain ya gitu ya. Tetapi akan ada banyak tantangan dan cobaan dan ujian yang akan kita hadapi ketika masuk ke dalam dunia alumni sampai sekarang. Ya mungkin bisa sharing dengan Bang Rio, dengan Kak Iren, atau dengan teman-teman yang lain bagaimana beratnya tantangan atau perjuangan di dunia alumni, bukan hanya sekedar pekerjaan yang seperti apa ya. Nah ini banyak sekali tantangannya. Kalau dulu kita mungkin waktu mulai memasuki, seperti kakak misalnya memasuki masa alumni seperti kalian akan berpikir, aduh panggilanku kemana ya gitu. Menjadi apa gitu ya. Selanjutnya ketika itu sudah terus berjuang, bergumul, kemudian di dalam itu tidak seperti semudah yang aku bayangkan. Ya. Di sekitarku bukan tidak lagi seperti yang dulu, ada kelompok, ada lagi teman-teman yang koordinasi mengingatkan, ternyata orang-orang yang bahkan mungkin malah mengajak atau menjerumuskan kita, atau menawarkan hal-hal yang lebih kepada hanya duniawi atau menjauhkan kita daripada persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada yang tahu, karena banyak alumni juga yang bahkan jatuh oleh karena misalnya kayak masalah teman hidup atau masalah di pekerjaan. Dan tantangan ini harus kita jalani dan kita hadapi, karena memang ini adalah tugas yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, seperti tadi yang kita sampaikan. Dan ini adalah tugas penting kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Jadi sangat butuh sekali, sangat perlu sekali untuk terus memelihara hubungan yang sangat intim atau akrab dengan Tuhan, dengan doa, dengan baca firman, dengan praise and worship, dengan ibadah, dengan pengisian, bagaimana terus untuk kita bertumbuh secara rohani dan kuat di dalam. Tidak ada yang kuat ya dengan berbagai banyak godaan kalau bukan karena Tuhan yang menguatkan kita, kalau bukan karena Tuhan yang menopang kita. Jangan ada pernah yang merasa kuat ya, gitu. Jangan pernah ada yang merasa, oh tidak apa-apa, nanti ketika sudah ada, aku kan koordinasi, ketika sudah alumni, aku pasti strong. Tidak juga, dalam faktanya, yang koordinasi, teman-teman mungkin pasti yang lain juga bisa tahu atau apa, banyak yang jatuh, gitu.
banyak jatuh dalam hal ketika sudah dialami, salah satunya mungkin teman hidup ya, bahkan mungkin ada yang sampai pindah agama. Mungkin ini sesuatu cerita yang sangat tidak menyenangkan untuk dibagikan. Tetapi ini perlu disampaikan supaya teman-teman, supaya adik-adik semuanya boleh terus akhirnya boleh membuka mata, tapi terus boleh belajar untuk bagaimana untuk terus memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan yang akan terus menjaga kita ketika kita akan melangkah di dunia alumni. Ketika kita akan mengerjakan panggilan kita, ketika kita juga akan mengerjakan keselamatan kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, di ayat selanjutnya poin yang kita dapatkan bagaimana tanggung jawab kita terhadap sesama atau sekitar kita. Kalau di dalam ayat ini, bentar. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita terhadap teman-teman kita sebagai keluarga kerajaan Allah, sebagai orang-orang yang sudah dibina bertumbuh dalam sebuah persekutuan. Bagaimana kepekaan dan kepedulian kita terhadap orang-orang sekitar kita, kepada teman-teman kita ya. Memang kalau sudah alumni kadang-kadang kita tidak tahu lagi ya di mana teman-teman kita, teman kelompok kita yang dulu pun kita tidak tahu lagi di mana. Kita nggak tahu juga apakah dia masih tetap PA, tetap teduh gitu, atau kita sendiri pun bagaimana hidup kita ya. Gitu. Jadi karena apalagi di situasi ini gitu kan, tidak ada pertemuan dengan teman-teman di lapangan, di sekret, ya mungkin akan dialami oleh adik-adik yang PKK, yang AKK, yang koordinasi, atau yang mungkin mantan-mantan koordinasi yang dulu kan gitu, akan menghadapi situasi yang sulit untuk bisa bagaimana untuk saling menguatkan di dalam persekutuan gitu. Tetapi ini menjadi juga salah satu poin penting yang dipesankan kepada kita melalui perikop yang tadi. Tanggung jawab terhadap sesama dan sekitar. Pertama itu kan bagaimana kita untuk saling memperhatikan. Memperhatikan dalam arti kita saling menolong dan menopang. Ketika ada teman kita yang jatuh, ya ini sering sekali terjadi di dalam dunia alumni ya. Ketika ada teman kita yang kita tahu mungkin jatuh di dalam sesuatu hal dosa mungkin ya, atau salah di dalam pemilihan teman hidupnya, tetapi yang terjadi adalah kita membiarkannya. Kita takut untuk mungkin dimusuhi, ya, dimusuhi teman kita itu, atau ditegur, atau jadi tidak takut ada kontra gitu. Sering-sering kita akhirnya membiarkan teman-teman kita itu jatuh, atau kita takut seolah-olah dicap menjadi orang-orang yang lebih kudus, orang-orang yang suci. Nah, sering sekali kan hal-hal seperti itu yang membuat kita menjadi tidak peduli untuk memperhatikan teman-teman kita yang lain gitu. Jadi di dalam sebagai satu keluarga kerajaan Allah, di dalamnya orang-orang yang diselamatkan Allah, dalam ada tanggung jawab kita kepada teman-teman kita yang lain, yang kuat menanggung yang lemah. Bagaimana kita untuk saling bergandengan tangan, bagaimana kita untuk saling menopang di dalam kasih. Dan sekarang apakah mungkin jadi pertanyaan perenungannya, apakah teman-teman sudah menggunakan dengan maksimal fungsi gadget yang kita miliki itu untuk juga membangun dan menopang teman-teman yang lain, atau lebih sibuk dengan dunia hiburan, lebih sibuk dengan dunia entertain, dengan baca-baca, sibuk di Instagram, hal-hal yang mungkin tidak begitu membangun, hanya menghabiskan waktu, padahal ada di sana teman kita yang mungkin sedang putus asa, atau ada teman kita yang sedang
membutuhkan sharing doa dan pertolongan gitu. Kita mulai tidak lagi peka ya, situasi ini harus hati-hati karena kita akan mulai sibuk dengan mencari penghiburan untuk diri sendiri kan gitu, sibuk dengan hal-hal yang bisa menghiburkan aku. Akhirnya orang-orang mungkin banyak sibuk dengan drama Korea ya. Jadi jangan sampai ketika kita ditanya selesai pandemi ini apa yang kamu dapatkan. Jadi jangan hanya yang ada itu adalah berapa banyak daftar judul film Korea ya atau drama Korea yang aku tonton. Ya, jadi tapi sebenarnya ada berapa sudah sejauh mana aku memiliki kasih dan menolong saudara-saudara atau teman-temanku tadi, teman kelompok, adik kelompok, teman koordinasi atau teman-teman yang lain gitu. Sejauh mana kita memiliki kepekaan untuk digerakkan atau gerakan Tuhan untuk memperhatikan atau menguatkan yang lain. Kan kita bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bisa buat PA sendiri misalnya. Tidak harus dengan hanya teman-teman kelompoknya gitu. Membuat grup berdoa gitu. Ya, bagaimana kita membuat grup grup berdoa, kontak doa, jam doa atau kelompok pengisian. Semua teman-teman bisa sudah belajar tentang kreativitas di dalam dalam pertumbuhan rohani, dan itu dan mari di situasi ini roh spirit kita juga baru ya, benar-benar jangan sampai pandemi ini juga membuat kita menjadi down, menjadi tidak bisa berkreatif, tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain gitu. Berdoa untuk orang lain itu juga adalah berkat, menjadi berkat ya, atau juga menjadi bisa menjadi yang dipesankan oleh Tuhan untuk kita kerjakan gitu. Bagaimana kita terus memelihara kepekaan kita terhadap Tuhan untuk apa yang kita lakukan terhadap sesama kita. Jadi persekutuan itu sangat penting untuk menolong kita tetap bertumbuh kuat. Ya. Begitu juga teman-teman yang sudah ada tadi di Jakarta. Apa tadi di Jakarta ya? Febri ya. Ada di tempat yang lain, mungkin ada yang di kampung, di Lintong, ada yang kita tidak tahu yang lain di mana berada gitu ya. Tidak ada lagi persekutuan yang dekat. Apakah akan seperti itu gitu? Kita tadi bicara ada wadah-wadah yang lain, misalnya ada Paksu, ada saya nggak tahu yang lain, mungkin akan ada PAKFEB Jakarta. Tapi mungkin pesan juga buat kepada pengurus PAKFEB supaya maksudnya bahwa ada banyak momen kegiatan-kegiatan yang boleh terus untuk saling mempersatukan, menguatkan kepada teman-teman yang lain, khususnya teman-teman yang baru ini, dan adik-adik yang baru jangan jangan ini nanti yang kelima ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah gitu. Tapi bisa saya sampaikan jangan juga menjauh gitu ya. Jangan juga jadi menghilang gara-gara semuanya daring, tidak usah ada yang tahu dan segala macam. Nah, ketika dimulai dari itu adalah titik yang paling awal untuk kejatuhan gitu. Menjauhi persekutuan, ya. Menjauhi pertemuan-pertemuan atau tidak lagi peduli atau tidak berkomunikasi lagi dengan sesama anak-anak Tuhan. Itu bagaimana ketika di alumni banyak sahabat-sahabat kita mungkin orang-orang yang kurang percaya ya, tapi misalnya seorang alumni dia bergumul tentang teman hidup, mungkin ada teman hidup yang bukan orang yang percaya dan dia datangnya itu kepada orang yang orang yang belum di dalam Tuhan, ya pasti nasihat yang kita sudah tahu akan kemana juga arahnya, hanya hal-hal yang mungkin hal-hal yang baik secara dunia
ya, hanya hal-hal yang duniawi gitu. Begitu juga dengan mungkin dia bergumul tentang pekerjaan atau ada hal-hal yang dosa yang mungkin sesuatu yang berat yang dilakukannya ketika di dalam pekerjaan, dan dia datangnya sharing kepada teman yang bukan di dalam Tuhan atau belum lahir baru ya, belum mengenal Tuhan, ya pasti nasihatnya juga kita ya sudah kita tahu yang akan kemana gitu. Jadi tetap carilah teman-teman yang benar-benar di dalam Tuhan, di persekutuan yang di dalam Tuhan, persekutuan yang hidup di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana tanggung jawab kita terhadap sesama dan dalam arti dunia ini adalah menjadi garam dan terang. Sebenarnya belum ya, yang sebelumnya. Ini sebenarnya menjadi garam dan terang satu poin utama ya gitu. Ini sebenarnya adalah menjadi visi dari kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini ya. Dalam kita menggumuli panggilan kita di dunia ini dan menjadi garam dan terang. Ini juga visi dari PAK FEB ya visi alumni ya, menjadi garam dan terang. Dan ini adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada, tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebenarnya bukan menjadi garam dan terang, tetapi Tuhan bilang kamu adalah garam dan terang. Ya, dan ini adalah diri kita, ya kita itu sendirilah garam dan terang itu. Jadi dimanapun kita berada, adik-adik, teman-teman, rekan-rekan, ini terus-menerus menjadi doa, menjadi pergumulan, menjadi perjuangan kita bersama, bagaimana kita hidup sebagai garam dan terang di tempat kita nanti berada, tempat kita bekerja, itu baik di sektor swasta, di sektor PNS, di berbagai bidang profesi yang lainnya. Ya, jangan lupa bukan kita tidak dipanggil untuk menjadi serupa dengan dunia ini ya, tidak untuk hanya karirnya seperti ini, gajinya seperti ini, tapi itu Tuhan bisa pakai itu untuk menyatakan rencana Tuhan, dan kita tetap mengerjakan panggilan kita, yaitu garam dan terang gitu. Jadi ini adalah tugas panggilan kita yang utama sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang sejati. Jadi ada banyak pesan yang disampaikan melalui perikop ini ya. Kalau di sini pun di dalam ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ini sebelum ayat yang tadi tentang saling memperhatikan itu ya, berpegang teguh tentang pengharapan kita ya. Seperti yang tadi di dalam Mazmur yang dibacakan oleh Rio tadi ya, tentang percaya kepada Allah yang setia ya, Allah yang terus akan menopang ya, dan Allah yang berjanji dan Ia setia. Ya, ini adalah pengharapan kita. Ini Allah adalah pengharapan kita. Jadi teman-teman yang jangan takut, jangan risau, jangan galau. Bagaimana di dunia kerja, bagaimana aku akan menghadapi semua hal itu, apakah aku bisa, apakah aku mampu seperti yang Tuhan katakan di sini. Ya, tapi Tuhan katakan Tuhan akan menyertai kita seperti janjinya, dan janji Tuhan itu adalah setia gitu. Jadi Tuhan adalah kekuatan kita ya. Dengan kita memiliki dasar iman yang teguh, Tuhan akan terus menopang kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang akan membawa perubahan bagi bangsa ini, jadi untuk dunia ini, jadi garam dan terang itu di kehidupan yang new world, new life. Dunianya sih sama, hidupnya sama, tantangan zona level yang baru ya, stepnya yang baru. Tuhannya tetap sama, Tuhannya tetap setia, Tuhannya tidak berubah. Bible kita tidak berubah, Alkitab kita tidak berubah. Dia tetap Tuhan yang sama, meskipun
perkembangan teknologi ini begitu pesat, perkembangan tiba-tiba seperti saat ini pandemi ini memaksa, tanda kutip memaksa kita semua berubah dalam berbagai hal dan berbagai lini, semuanya menjadi high tech, ya, semuanya daring. Tapi apakah Tuhannya berubah? Apakah Alkitab kita ini berubah gitu? Apakah Bible-nya berubah? Tidak. Firman Tuhan berubah? Tidak. Tuhan tetap. Firman-Nya tetap. Janjinya tetap. Semua yang Dia katakan ini tetap. Dan tugas yang Tuhan nyatakan kepada kita itu tetap. Dunia bisa berubah, segala sesuatunya bisa berubah, teknologi bisa akan semakin berubah. Siapa yang akan membawa perubahan-perubahan itu kepada dunia? Siapa yang akan membawa itu? Ya kita semua, teman-teman, adik-adik yang baru yang akan pergi melangkah ke dunia yang baru, dunia alumni. Mungkin sudah ada di sini yang bekerja, ya, dan itu akan bisa menolong untuk menguatkan bagaimana dia menggumuli terus keselamatannya, mengerjakan keselamatannya dan menggumuli panggilannya di dunia kerja. Itu, ya. Oke. Yang next, yang terakhir, ayat yang terakhir, kita mau lihat poin yang terakhir. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan atau ibadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, tadi ini sudah kakak sampaikan sedikit tadi. Ya, ini suatu hal yang paling penting untuk teman-teman tidak boleh lakukan, ya. Jangan menjauh, jangan bersembunyi. Ada banyak tantangan, pencobaan, ujian, penganiayaan, ajaran sesat di luar sana. Ya. Teman-teman membutuhkan persekutuan untuk tetap di dalam suatu koridor kebenaran yang benar. Ya, untuk tetap mengingatkan teman-teman, untuk menguatkan teman-teman, untuk menolong, ya, kita untuk saling menolong, gitu. Sekalipun dimanapun teman-teman berada, mau nanti bekerja di perkebunan, di hutan dan segala macamnya yang sangat sulit untuk mencari komunitas atau segala macamnya, mungkin ada cara yang lain, ya. Kita mungkin akan tetap masih ada pertemuan online atau pertemuan daring, ya. Ada persekutuan-persekutuan atau kelompok-kelompok yang daring. Tetapi yang pasti jangan pernah menjauhkan diri daripada hal-hal itu. Seperti tadi Kak bilang, tidak ada orang yang kuat, ya. Pergaulan kita juga bisa akan menjatuhkan kita dan buat kita akhirnya sama dengan orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan, atau orang-orang yang berpikir dengan dunia, gitu. Ingat seperti orang-orang Israel yang banyak jatuh, banyak akhirnya menyembah berhala, itu oleh karena pelan-pelan meninggalkan persekutuan, pelan-pelan meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Akhirnya pelan-pelan itu tidak ada lagi, diturunkan kepada anak-anak generasi yang anak-anaknya tidak ada lagi persekutuan kepada Tuhan. Akhirnya apa? Ya mereka akhirnya sama dengan orang-orang yang lain itu menjadi penyembah berhala, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang buat zina, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu. Dan Tuhan marah, dan Tuhan marah kepada hal-hal seperti itu, dan Tuhan menghukum mereka. Ya. Tetap akan ada hukuman terhadap seperti itu, gitu. Tetapi kita tahu Tuhan penuh dengan belas kasihan. Jangan pernah mencoba untuk meninggalkan persekutuan atau ibadah kita, karena itu bisa saja awal dari kejatuhan atau kehancuran daripada teman-teman atau kita, gitu, ya. Itu. Jadi sama juga seperti yang dia dalam kehidupan Yosafat, ya. Dia orang yang hebat, dia orang yang diberkati Tuhan, tetapi ada waktu di mana ketika dia sudah dalam kondisi yang sangat sukses, baik, dia bergaul dengan orang yang tidak di dalam Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan mendengarkan nasihatnya, ya, mendengarkan dan mengikuti apa yang dikatakan. Yang terjadi adalah Tuhan murka, ya. Tuhan itu terjadi perang yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, dan tetapi karena belas kasihan Tuhan, dia masih
ditolong oleh Tuhan. Ada beberapa kali kalau di dalam Alkitab kurang lebih 2 kali dia melakukan hal yang seperti itu. Padahal dia sudah orang yang sangat dekat dengan Tuhan gitu. Siapapun akan bisa jatuh, ya, bisa jatuh karena si jahat itu jahat, ya, si iblis itu jahat dan terus mengaum-ngaum dan akan menarik orang-orang yang percaya, menarik anak-anak Tuhan, dan dia lebih bisa melihat bagaimana kelemahan daripada anak-anak Tuhan yang akan dia pakai untuk menjatuhkan kita, ya, untuk menarik kita daripada Tuhan, untuk menghancurkan firman Tuhan di dalam diri kita, dan untuk membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Banyak godaan, banyak tantangan. Buat teman-teman adik-adik perempuan juga mungkin. Salah satunya adalah pasti nanti akan berada teman hidup lah, itulah yang paling banyak tantangannya gitu. Tetapi tetap teguh di dalam Tuhan. Ya, kasih Tuhan begitu besar untuk kita. Kasih Tuhan sudah sangat begitu besar tercurah untuk adik-adik semua. Masa kita mendukakan hati Tuhan, ya, untuk hal-hal yang mungkin sementara, hal-hal yang dunia ini gitu. Jadi, kemudian persekutuan atau ibadah merupakan sarana untuk menyembah Allah. Dalam ibadah kita tidak hanya menerima anugerah dan kasih Tuhan, tetapi kita membagikannya kepada orang lain. Ibadah akan menghasilkan pertumbuhan iman yang semakin teguh karena di dalamnya ada pengajaran tentang kebenaran dan kasih. Bahkan lewat ibadah kita dapat menemukan karunia kita dan melatih karunia itu. Jadi dalam persekutuan, maksudnya dalam persekutuan itu kita bersama-sama boleh semakin dipertajam setiap karunia atau talenta atau panggilan kita di hadapan Tuhan, dan pertumbuhan rohani kita, ya. Mungkin ini beberapa poin yang boleh kakak bagikan, sharingkan buat adik-adik di sini. Di dalam menjalani, bahkan di dalam menghadapi. Mungkin ada yang baru tadi sidang, baru tamat. Kalau tadi Kak bilang, kalian mungkin sudah sering dengar tamatan corona, ya. Jadi disebut kalian tamatan corona gitu. Jadi ya itulah dulu momen kalian kan gitu. Situasi yang seperti ini gitu. Tetapi yang menjadi pengejaran kita setiap saat itu adalah untuk menjadi Kristen yang sejati, Kristen yang taat, mengikuti atau mengerjakan panggilan kita seperti yang Tuhan nyatakan kepada kita. Oke, mungkin tidak begitu dalam, mungkin ada momen-momen di mana kita akan ada topik-topik yang lain tentang untuk adik-adik alumni baru yang mungkin akan menggumuli panggilannya, mungkin kepada Ibu Pengurus. Mungkin bisa membagikan, sudah ada ya setahu saya ada kelas-kelas untuk interest bagi alumni baru itu bisa diikutin ya gitu. Jadi untuk semakin memperteguh gitu. Beberapa poin refleksi kita dari sharing firman Tuhan hari ini. Pertama, bagaimana ketekunan kita di dalam membangun kedisiplinan rohani setiap hari, ya. Ini teman-teman buat dimanapun kalian berada, situasi apapun yang kita hadapi, mari kita kembali bangkit untuk membangun kedisiplinan rohani kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bagaimana iman kita akan tetap terus teguh menghadapi tantangan di zaman ini, di dunia alumni ini yang mungkin akan sangat tidak mudah ini, kalau kita tidak memiliki dan membangun kedisiplinan rohani kita setiap hari di hadapan Tuhan. Yang kedua, marilah kita terus mengerjakan keselamatan kita dengan taat, supaya semakin banyak orang percaya dan diselamatkan kepada Tuhan. Ya, ini adalah panggilan agung kita, amanat yang agung yang dari Tuhan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Tugas dan tanggung jawab kita kembali adalah membawa orang-orang yang masih dalam kegelapan untuk percaya dan diselamatkan kepada Tuhan. Akan ada banyak cara, dan kita itu mungkin tidak mudah ya, beli lingkungan pekerjaan kita gitu. Bagaimana mungkin kita menginjili sekitar kita, ada orang Muslim yang keras, orang Muslim yang radikal gitu. Kita dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan ya, bagaimana kita mengejar hikmat kebijaksanaan Tuhan ya, dengan kita dekat kepada Tuhan.
Tuhan akan menuntun dan membimbing bagaimana kita akan bisa menunjukkan atau menyaksikan hidup kita di hadapan mereka, akan Kristus di dalam hidup kita. Yang ketiga, marilah kita menjadi Kristen yang sejati dan mengerjakan panggilan kita sebagai garam dan terang dimanapun dan pekerjaan apapun yang nanti kita kerjakan. Ya, paling penting ingat kita adalah garam dan terang itu sendiri. Jadi teman-teman diutus dunia alumni, teman-teman dikembalikan kepada dunia ini untuk menjadi garam dan terang. Ya, setiap kita, siapapun kita, tugas dan panggilan kita sebagai garam dan terang itu sama, dan kita menjadi rekan sekerja Allah untuk mengerjakan panggilan kita di kehidupan kita yang baru, ya, di dalam level kehidupan kita yang baru. Teman-teman tidak usah gentar, tidak usah takut. Kita punya Tuhan Allah yang besar, kita punya Tuhan Allah yang sudah memberikan keselamatan kepada kita. Ya, anaknya sendiri dia sudah karuniakan kepada kita. Apakah yang lain dia tidak akan karuniakan? Mungkin ada pergumulan bagaimana kami bekerja di situasi pandemi sekarang. PHK saja banyak, bagaimana nanti kami yang baru-baru ini akan bekerja, saingan juga banyak. Gitu. Tapi apakah Tuhan kita tidak kurang kaya, tidak kurang berlimpah, dan tidak kurang kasih untuk menyediakan semuanya itu bagi kita? Ya, kepada kita, kepada semua kita, Tuhan sudah rancangkan bagi kita masing-masing. Ya, sudah peliharakan bagi kita masing-masing. Dan Dia yang mengatakannya itu adalah setia. Selamat berjuang, selamat bersaksi kepada adik-adik dan kepada kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Bita untuk sharing firman-Nya. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Kak Bita, harapannya kita bisa terus makin berakar, bertumbuh, ya. Karena seperti yang aku sampaikan di awal tadi, karena sebenarnya pertarungan sesungguhnya kita bukan ketika kita ada di dunia mahasiswa, ya. Tapi ketika kita masing-masing sudah diutus ke dunia alumni, dan mungkin sudah sangat minim teman-teman yang satu iman dengan kita, gitu ya, atau bahkan jangan-jangan tidak ada teman-teman satu iman dengan kita.